Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai operasional strategi. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa di dalam organisasi itu terjadi kompetisi. Nah, di mana ketika dalam kompetisi jelas perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya ingin memenangkan kompetisi tersebut. Atau paling tidak perusahaan menginginkan bisa bertahan dalam kompetisi yang ada. Nah, untuk bertahan atau menangkan kompetisi, maka perlu namanya strategi. Baik. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi itu ada ketika ada kompetisi. Nah, apa itu strategi? Nah, strategi itu berasal dari bahasa Yunani. Ya, yang dalam kalimat strategia, yang artinya adalah seni atau ilmu untuk menjadi jenderal. Nah, strategi bisa disebut dengan alat, cara, atau rencana untuk mencapai tujuan jangka panjang. Maka, keputusan strategik adalah biasanya keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak dalam sebuah perusahaan. Nah, strategi, ya, karena itu diambil oleh manajemen puncak, maka keputusan yang biasa diambil adalah keputusan mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Nah, keputusan ini juga menentukan posisi organisasi terhadap lingkungannya. Nah, contohnya apa? Apakah perusahaan ingin menjadi seorang follower atau pemimpin pasar atau mungkin sebagai penantang atau kompetitor? Atau juga berhubungan dengan pasar yang ingin dicari. Apakah pasar secara nasional ataukah secara global? Nah, dengan adanya strategik, ya, dengan adanya keputusan strategik ini, maka diharapkan organisasi akan semakin dekat dengan tujuan jangka panjang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Nah, apa itu tujuan atau goal? Nah, goal jelas. Nah, ketika perusahaan ingin menentukan goal, maka goalnya sebaiknya dalam bentuk yang SMART, ya, specific, measurable, achievable, realistic, dan temporal. Maksudnya apa? Oke. Nah, spesifik itu artinya fokus. Ya, perusahaan itu harus fokus. Dia ingin menjadi seperti apa sih? Ya, contohnya apa? Menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia atau menjadi 5 besar di Asia atau apapun. Jadi harus fokus. Karena dengan adanya fokus, sebuah elemen dalam perusahaan atau organisasi akan tahu yang pengen dicapai itu apa. Ya, sehingga masing-masing tidak bergerak sendiri-sendiri. Ya, kalau tidak ada tujuan jelas kita bingung mau kemana atau masing-masing akan merasa bahwa yang dia lakukan itu adalah benar. Yang kedua adalah measurable atau ada indikator atau ukuran yang menunjukkan bahwa oke, ini adalah misalnya kayak tadi 5 besar nomor 1 di dunia atau di Asia. Nah, contohnya apa? Menjadi 5 besar di Asia. Ya, dengan keuntungan sebesar apa? Dengan penghasilan atau dengan omset atau apapun yang menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa diukur. 5 besar itu seperti apa sih? Ada indikatornya atau bisa juga dengan KPI, Key Performance Indicator. Kedua adalah achievable, bisa diraih. Ya, dengan apa? Resource organisasi yang ada di situ. Ya, dengan organisasi yang ada di situ, maka kita tahu, oh ini kita bisa peraih. Keempat, realistis. Ya, jelas namanya tujuan itu sesuatu yang hampir mustahil dicapai, tapi bisa dicapai. Ya, hampir tapi bisa dicapai. Ya, sehingga ketika perusahaan mengeluarkan segenap yang dia miliki, sumber yang dia miliki, dia akan mencapai itu. Nah, tapi kalau apapun yang sudah dikeluarkan itu tidak tercapai, maka namanya tidak realistis. Nah, realistis ini berhubungan dengan apa? Manusianya, mesinnya, sumber daya yang dimilikinya. Nah, kalau dalam bahasa lain disebut mungkin salah satu contohnya the MRP, Material Recruitment Planning, berdasarkan perencanaan dan pengendalian barang yang ada. Okay. Kemudian terakhir adalah time bound, waktu. Ya.
kita harus punya waktu, perusahaan harus punya organisasi. Misalnya tadi menjadi nomor 5, ya, nomor 5 di Asia dengan keuntungan sebesar mungkin 1 miliar pada tahun berapa? Pada tahun apa? Pada tahun misalnya sekarang 2000, misalnya pada tahun 2025 atau menjadi tahun 2026. Harus ada waktunya, ya. Oke. Nah, ini dalam waktu bisa berhubungan kalau dalam sehari-hari disebut dengan manajemen proyek, ada manajemen proyeknya, ada penjadwalannya. Ya, penjadwalan misalnya dalam 5 tahun apa yang harus dilakukan yang tercapai itu adalah goal. Ya, harus ada spesifik, measurable, achievable, realistic dan tentu. Nah, berhubungan dengan tadi keputusan strategik, maka ada namanya salah satu menarik dari Moore disebut dengan strategi piramid. Ya, dia menggambarkan ada strategi piramid. Di situ kita lihat di situ ada corporate vision, visi yang dilakukan oleh perusahaan. Corporate vision. Corporate vision kemudian dijabarkan dalam corporate strategi. Ya, di visi misi, visi yang ada ditetapkan oleh pemimpin puncak harus dibuat dalam sebuah strategi. Setelah itu dijabarkan pada fungsi-fungsi strategis yang ada. Apa itu marketing, apa itu manufacturing, atau finansial. Ya, financial strategi. Nah, dari strategi marketing strategi tadi, manufacturing strategi, financial strategi, kemudian dijabarkan lagi ke bawah. Ya, misalnya apa? Kalau marketing strateginya bagaimana? Kita misalnya melakukan internet marketing, contohnya. Kalau financial strategi berkaitan dengan cycle counting, atau manufacturing strategi mungkin kita bisa lakukan dengan Six Sigma, atau bisa beli misalnya, oh kita butuh peralatan baru. Ya, ini menjabarkan mulai dari atas sampai ke bawah. Ya, jadi baca itu dari atas dulu sampai ke bawah. Ada lagi model manajemen strategi yang digelar oleh David. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, kalau menurut David itu manajemen strateginya, ya pertama kita lihat dulu visi misinya seperti apa. Kita buat visi misi. Setelah itu kita lihat dulu eksternal dan internal. Ya, eksternal yang di dalam perusahaan, internal. Bisa kita sebut dengan SWOT. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength, weakness, ya kekuatan dan kelemahan itu bisa internal perusahaan. Kekuatan kita seperti apa? Kelemahan perusahaan seperti apa? Setelah itu dilihat dari eksternal. Eksternal apa? Tantangan yang terjadi saat ini dan ancaman yang terjadi saat ini. Nah, kemudian kita bisa menentukan long term objektif perusahaan, ya tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, setelah menentukan tujuan jangka panjang perusahaan, kemudian kita evaluasi, ya kita laksanakan, ya kita pilih strategi-strategi yang bisa mencapai tujuan jangka panjang perusahaan itu. Ya, kita buat strateginya, setelah buat strategi kemudian implementasikan. Implementasi dalam bentuk kayak tadi, ya dalam marketingnya bagaimana, finansialnya seperti apa, kemudian akuntingnya seperti apa, sumber daya manusia yang dibutuhkan seperti apa. Nah, itu dilakukan pengukuran dan evaluasi. Nah, kalau kita lihat dari model manajemen strategi David ini ada terbagi menjadi 3. Ada strategi formulation, strategi implementasi, dan strategi evaluasi. Nah, dari strategi formulasi ke implementasi, ya itu perlu namanya operasional strategi. Ya, karena formulasi yang dibuat, strategi formulasi yang dibuat itu tidak bisa semata-mata langsung diimplementasikan. Itu kalau tidak ada caranya, cara mengimplementasikan hal tersebut. Ya. Nah, salah satu strategi formulasi yang bisa dilihat itu bisa dengan menggunakan, contohnya misalnya dengan menggunakan balance scorecard. Nah, balance scorecard kalau kita lihat ini ya dari Kaplan Norton, pertama mulai dari visi dulu. Visi, kemudian masuk ke strategi, sama kayak tadi visi, strategi. Kemudian kalau ini dijabarkan menjadi 4. Yang pertama adalah growth, internal, customer, financial. Growth, kalau strategi lihat growth-nya misalnya apa? Continuous improvement. Ya, peningkatan secara terus seperti apa? Produk dan service, inovasi produk dan service itu seperti apa? Nah, internal bisa dengan service quality-nya. Berkaitan dengan misalnya apa? Tender, bagaimana efektivitas suatu tender. Ya, berkaitan dengan safety, berkaitan dengan loss.
Kemudian customer. Customer berkaitan dengan bagaimana kita melakukan value for money-nya. Oke. Bagaimana kita berhubungan dengan customer. Dan keempat adalah berkaitan dengan finansial. Nah, karena menurut balance scorecard, finansial objektif, tujuan finansial itu tidak cukup. Ya jelas memang kita butuh tujuan finansial lah. Apa yang kita lakukan, perusahaan lakukan jelas tujuan utama adalah berhubungan dengan keuangan. Tapi keuangan saja tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada dukungan. Yang kalau kita lihat, kalau growth-nya tidak meningkat, internal tidak baik, customer yang tidak dapat, maka ini tidak mungkin finansialnya juga tercapai dengan baik. Nah, sedangkan balance scorecard ini termasuk salah satu strategi formulasi yang bagus. Ya, ini biasanya ini dalam sebuah template yang sehingga akhirnya melahirkan KPI yang bisa kalau diikuti dengan baik itu akan menjadi panduan bagi perusahaan. Nah, bagaimana cara kita bisa mengimplementasikan strategi? Nah, dulu sebelum terjadi dalam dunia digital, ya strategi yang ada itu bisa langsung dijalankan. Nah, strategi yang itu bisa langsung dijalankan. Ya bisa langsung. Kenapa? Karena lingkungan stabil. Ya, kompetisinya juga rendah. Semua jelas, kita semua jelas. Yang kita lihat itu ada suatu hal yang jelas. Dan ilmu pengetahuan merupakan kekuatan utama bagi perusahaan. Ya, sehingga apalagi proses bisa dilakukan secara simpel. Jadi strateginya itu bisa dilakukan secara simpel. Dan kalau dinamik sekarang ini dalam dunia digital sekarang itu beda sekali. Ya, strategi itu tidak bisa langsung dijalankan. Ya, kenapa? Lingkungannya dinamis, kadang naik tinggi, tiba-tiba turun. Ya, oke. Naik dikit turun lagi. Kemudian level kompetisinya sangat tinggi. Ya. Kalau dulu mungkin kita hanya terbatas sebagai kompetisi yang lokal atau nasional, tapi sekarang rata-rata kompetisinya adalah kompetisi yang internasional. Ya, sama yang pernah kita bahas sebelumnya. Ya, kompetisinya internasional karena lewat digital, contohnya apa lewat internet. Ya, kita di Jogja kita bisa beli barang mungkin dari Amerika, ya, atau kebalikannya orang Amerika bisa beli barang dari Jogja. Nah, jadi produk-produk yang ada di Jogja saingannya bukan hanya orang produk yang ada secara Jogja nasional, ya Jogja atau Indonesia, tapi juga bisa dari Cina dan lain-lain. Sehingga terjadi tidak pasti, itu tidak terpaksa. Nah, di dalam dunia digital ini, maka yang diperlukan adalah kreasi dan inovasi. Ya. Oke. Nah, ketika adanya gap, ya, tadi dibilang bahwa ketika ada bisnis strategi dan proses itu ada gap. Nah, gap ini dijembatani oleh bisnis model. Ya. Jadi dari strategi ke proses supaya strategi dan prosesnya sama, ya, jangan sampai strateginya tapi diterapkan itu berbeda sehingga hasilnya akan berbeda, maka perlu namanya bisnis model. Nah, kenapa bisnis model? Oke, baik. Bisnis strategi itu biasanya dalam kalimat-kalimat yang umum. Kayak tadi, menjadi perusahaan misalnya perusahaan transportasi nomor 5 di Asia. Misalnya. Nah, bagaimana cara kita mendefinisikan secara detail supaya menjadi nomor 5 di Asia itu bisa terwujud? Ya, bagaimana proses modelnya itu bisa terwujud? Nah, oleh itu itulah namanya bisnis model sebagai taktik kita. Taktik supaya yang kalimat tadi yang umum tadi bisa dilaksanakan secara baik. Ya, itu bisa dilakukan secara baik. Nah, contoh misalnya, contoh service ya, bisnis yang berkaitan dengan service ya, framework yang berkaitan ini. Nah, dia melihat ada what dan how. Ya, what itu berkaitan bisnis goal-nya, how itu berkaitan dengan operasionalnya. Ya, goal what ya berkaitan what dengan bisnis strateginya, apa bisnis strateginya, kemudian bisnis modelnya, apa bisnis modelnya. Benar how itu bagaimana? Bagaimana supaya itu bisa berkaitan dengan service composition yang berkaitan dengan bisnis service. Ya. Oke. Nah, challenge-nya bagaimana? Bagaimana cara menjalankannya? Bagaimana cara operasional strateginya? Kan ingat, strategi yang terbaik adalah strategi yang bisa dijalankan secara efektif. Ya.
Percuma kita punya strategi yang bagus, yang wow, tapi tidak bisa dijalankan secara efektif. Hanya kalimat-kalimat sesuatu aja. Maka itu harus bisa dijalankan. Ya, jadi dari strategi yang kita inginkan, strategi yang harus kita inginkan, harus bisa dijabarkan. Sehingga bisa dilaksanakan secara efektif. Bisa dijalankan secara bagus. Ya. Nah, contoh misalnya gini, berkaitan dengan service operation. Misalnya, service operation itu ternyata berhubungan juga dengan service process. Ini ternyata berhubungan dengan service operation manager. Berdasarkan dengan apa? Service package, personal, berkaitan dengan customer demand. Jadi banyak faktor yang berhubungan dengan service operation. Ya, jadi berhubungan service itu tidak hanya satu faktor, banyak faktor mempengaruhi sehingga service itu, service operation itu sesuai antara customer dengan perusahaan, sesuai antara strategi yang diinginkan dan prosesnya. Nah, ada salah satu model lain berkaitan dengan business model operation method, ya. Oke, dari sini ada 3, ya, ada customer service scenario, service dominant business model, dan business service catalog. Kemudian menghasilkan conceptual process model. Ya. Nah, kemudian ada juga service dominant business model. Ya, service customer business model ini melihat, ya, latar belakangnya adalah melihat berhubungan dengan customer. Ya, berhubungan dengan customer. Ya, fokusnya ada berhubungan dengan customer. Ya, bagaimana sih customer itu yang diinginkan oleh customer itu seperti apa? Ya, skenario-nya misalnya customer beli, kita tentu kita harus tahu dulu customer kita seperti apa. Fokus dulu customer kita seperti apa. Dari customer kita seperti apa, makanya kita tahu ya skenario yang dia lakukan, yang diterapkan, yang dia alami sehingga dia membeli produk kita atau ketika dia menikmati produk kita. Jelas berbeda kalau customer segmennya berbeda, hasilnya juga berbeda. Ya. Jadi ketika kita untuk customer, kita mengerti apa yang dia inginkan, bagaimana cara dia menginginkan itu, kemudian kita bisa membuat bisnis model yang menjembatani apa yang diinginkan. Ya. Ini sama seperti dengan design thinking. Ya, membuat sesuatu berdasarkan apa yang diinginkan oleh customer. Sehingga ketika lihat tadi sudah dapat, oh kita tahu nih, ya customer kita seperti apa, skenario yang kita terapkan itu seperti apa, yang dia lakukan, yang kita pelajari itu kita tahu, sehingga kita bisa lakukan penawaran. Nah, paling tidak kita bisa melakukan penawaran, memberikan penawaran di tempat yang tepat sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya apa? Kalau misalnya customer kita levelnya menengah atas, kita level profesional kelas atas. Kita tahu, oke, ini level profesional kelas atas. Ketika dia membeli produk kita, dia beli produknya di mana sih? Ya, apakah dia belinya produknya itu di misalnya apa? Di mall? Apakah dia di pasar? Mallnya seperti apa yang dia cari? Ya kan ada kelas-kelas mall yang tertentu yang mungkin dia lebih suka dia datangi. Oke, atau mungkin biasanya dia lebih mungkin suka di tempat-tempat lain, misalnya dia di waktu kuliner atau ketika dia olahraga atau sport. Itu yang kita lihat. Oke. Nah, dari situ baru kita bisa ngasih penawaran yang terbaik kepada mereka. Misalnya di lapangan golf, oke, kita ngasih penawaran di lapangan golf. Iklan kita di lapangan golf. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, akhirnya baru dari situ kita buat konseptual proses model mulai dari awal sampai ke akhir. Itu kita buat untuk itu. Nah, dari konseptual ini baru kita dapatlah untuk istilahnya yang kita inginkan. Oke, baik. Apa kesimpulan yang bisa kita dapat? Pertanyaannya adalah, misalnya berikan contoh bisnis model yang mengimplementasikan berkaitan dengan bisnis manufacturing. Oke, nah kalau kita bisa lihat nih bisnis manufacturing bisa dengan cara apa? Dengan cara menerapkan bisnis model kanvas. Nah, salah satu cara yang dilakukan bisnis model kanvas di sini ada 9, ya ada 9 blok berkaitan dengan value proposition, nilainya, customer segmentnya seperti apa, bagaimana channelnya atau bagaimana cara perusahaan menjembatani antara nilai menuju customer segment, kemudian hubungannya atau customer relationship seperti apa, bagaimana revenue stream-nya,
ya kita akan dapat uang dari mana gitu ya. Kemudian sumber daya yang utama seperti apa, aktivitas inti yang bisa dilakukan apa saja, kemudian juga partner kita siapa, kemudian biaya yang dikeluarkan apa saja. Nah, dengan adanya bisnis model Kampas ini, kalau kita lihat ini contoh kepada manufaktur sabun, ya kita akan tahu ya nilai kita yang kita kasih nilai itu seperti apa kepada customer. Nah, dan ketika ini terjadi, maka diharapkan ya perusahaan akan bisa ya tadi dari strategi kemudian akan bisa dijalankan atau bisnis prosesnya akan sama. Oke. Nah, kesimpulan ya, strategi menunjukkan kepada perusahaan bagaimana perusahaan bisa mencapai tujuan mereka atau bagaimana cara supaya perusahaan bisa mencapai visi dan visi yang diinginkan. Goalnya ya. Jadi ketika ada perusahaan punya goal, maka strategi menunjukkan jalan untuk mencapai goal tersebut. Ya. Nah, strategi itu bersifat jangka panjang dan stabil, sedangkan pasar jelas, pasar lingkungan itu berubah dengan cepat. Oleh karena itu, kita perlu namanya bisnis model. Ya, sehingga bisnis model adalah sarana bagi perusahaan untuk mengoperasionalkan strategi mereka, untuk mendapatkan pendekatan yang taktis dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Sehingga balik lagi, perusahaan bisa mencapai tujuan atau goal yang dia inginkan. Demikian.